Hai Gapi Lovers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Sehat semua ya, jumpa lagi di channel kami di Titan Gapi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman tentang pemasaran ikan gapi ke luar negeri. Kenapa ke luar negeri? Begini ceritanya nih teman-teman. Jadi beberapa teman-teman nih berkeluh kesah tentang pemasaran ikan gapi sekarang susah dan bahkan harganya murah, kadang susah lakunya kan. Dari situ saya berpemikiran untuk kenapa nggak kita coba untuk mengekspor ikan gapinya ke luar negeri. Jadi kalau kita sering dengar nih ya teman-teman ya, kita impor ikan dengan ikan gapi lah ya, atau ikan yang lain dengan kualitas super dari Thailand, dari Vietnam, dari Malaysia. Nah, lalu kita breeding di Indonesia dengan harga yang fantastis. Kenapa kita nggak berpemikiran sebaliknya? Jadi kita yang menjual ikan kita ke luar negeri dengan harga yang fantastis. Nah, apakah itu bisa? Jawabannya bisa, dan mudah. Mudah sekali teman-teman ya, sangat mudah sekali. Jadi ada beberapa tips atau beberapa kunci yang harus diperhatikan dalam ekspor ikan gapi ini. Kenapa harus ekspor? Karena hasilnya lebih menguntungkan, bisa 2-5 kali lipat lebih besar daripada penjualan dari dalam negeri. Nah, jadi sebenarnya potensi untuk kita jual ikan gapi ke luar negeri ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Dan apakah itu kita harus punya nama besar, harus bisa ekspor ikan gapinya? Saya rasa tidak. Dengan kita sebagai breeder pemula pun bisa melakukan ekspor ikan gapi ke luar negeri dengan catatan satu, ini penting nih, kita mempunyai ikan dengan kualitas yang bagus, kualitas ekspor. Kualitasnya seperti apa? Yaitu kualitas yang sesuai dengan permintaan yang ada di pasar internasional atau pasar luar negeri. Pasar internasional, wah harusnya kualitas sultan ya, tapi ternyata enggak juga ya teman-teman ya. Enggak harus yang gapi yang juta-jutaan itu kita breeding, ternyata bukan. Jadi gini, untuk ekspor ikan ke luar negeri itu ternyata para bule apa ya nyebutnya, orang luar itu ke Indonesia itu punya sesuatu, ternyata teman-teman punya sesuatu yang khas di Indonesia dan di kita banyak, dan bahkan jualnya sangat murah, susah. Tapi pada saat kita ekspor ke luar negeri ternyata harganya bisa berkali-kali lipat dan dicari sama orang-orang luar ini. Ada beberapa jenis ikan gapi yang memang menjadi primadona Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah gapi jenis dragon ya teman-teman ya. Red dragon half moon, blue dragon half moon gitu. Yang ekornya half moon, setengah lingkaran gini ya. Itu bule pada suka. Untuk menjual ikan-ikan jenis ini ke luar negeri itu sangatlah mudah, karena digemari orang-orang luar sana ya. Mereka banyak berburu ikan gapi jenis dragon ini ke Indonesia. Jadi buat breeder-breeder pemula yang masih pemula, belum punya nama besar, itu apakah bisa untuk mengekspor ikan gapi? Jawabannya bisa, pasti bisa. Dan jangan patah semangat, karena ekspor ikan gapi ini mudah ya, secara proses itu mudah. Waktu pertama kali saya coba itu kelihatannya rumit,
Tapi pas waktu menjalaninya, pertama kali menjalaninya, ternyata sangat mudah sekali, teman-teman. Sangat mudah sekali. Jadi kalau bagi breeder pemula kan mungkin berpemikiran di situ ada pengiriman luar negerinya, biayanya berapa, karantinanya bagaimana ke luar negeri, terus hubungan dengan turisnya atau bulenya bagaimana, pembelinya ya dengan bayarnya bagaimana, bahasnya Inggris susah. Nah itu sebenarnya kalau kita memandangnya susah, ya memang susah. Tapi kalau kita berpemikiran bisa dan itu mudah, ternyata sangat mudah sekali, teman-teman. Sangat mudah dan simpel. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya, mudahnya seperti apa, yaitu secara singkat begini nih, teman-teman ya. Kita mempunyai beberapa jenis ikan gapi yang berpeluang untuk diekspor. Salah satunya dragon itu dengan kualitas half moon lah ya. Mereka suka yang half moon, ekornya bulat ya, setengah lingkaran, dorsalnya berdiri tegap bagus. Dengan kita membreeding ikan seperti itu udah cukup untuk bisa jadi bahan kita untuk diekspor ke luar negeri. Nah, bagaimana cara mendapatkan pasar di luar negeri, teman-teman? Atau cara pemasarannya seperti apa? Setelah kita memiliki ikan dengan kualitas yang cukup, dengan harga standar 100 atau 200 ribu di sini, itu bisa kita jual di luar negeri dengan harga sekitar 50 USD, 40 sampai 50 atau bahkan lebih kalau kualitasnya bagus. Saya biasa jual ke luar negeri dengan kisaran harga di 50 dolar ya, teman-teman ya. 50 dolar sepasang, dan itu apabila kita konversikan ke dalam rupiah yang 14.500 ya sekarang ya, itu sepasangnya jadi sekitar 725.000 rupiah kalau nggak salah sepasang. Gimana teman-teman, tergiur nggak? 750.000 rupiah per pasang, dengan harga di Indonesia biasa kita jual itu 100 ribuan sampai 200 ribuan per pasang. Itu kan jadi berkali-kali lipat ya, teman-teman ya. Jadi sangat menggiurkan, menguntungkan. Itu salah satu alasan kenapa saya coba ekspor ikan ke luar negeri, dan mencobanya ternyata bisa dan simpel. Nah, itu tadi adalah perbandingan harganya. Nah, caranya untuk memasarkan di luar negeri adalah dengan kita bergabung di media sosial yang ada di luar negeri. Contohnya kita join bergabung di Facebook group ya, Facebook group yang ada di luar negeri. Contohnya di Malaysia, terus ada di Filipina, ada di Vietnam, Thailand, India, Brasil, terus Kanada, USA, Amerika. Itu beberapa negara yang orang-orangnya di sana sering mencari ikan gapi atau belanja ikan gapi ke luar negeri dengan cara dijual online. Negara-negara ini seringkali membeli gapi dari Indonesia untuk di-breed di negara mereka. Ya, ikan yang biasa itu ya salah satunya ikan gapi dragon itu, teman-teman. Jadi caranya kita join ke grup mereka, terus kita post ikan di grup itu, dan cukup dikasih nama atau dikasih bendera Indonesia, ditulis Indonesia, udah gitu aja. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya, kalau takut nanti gimana chatnya bahasa Inggrisnya, cukup kita post video ikan sebagus mungkin, lalu dikasih tulisan from Indonesia atau Indonesia. Nah, dari situ biasanya kan nanti ada beberapa orang yang tertarik, lalu japri chat ke kita ya, messenger gitu. Di situ nanti dia akan tanya, bisakah Anda mengirim ke luar negeri? Bahasanya shipping bisakah Anda mengirim ikan ke luar negeri? Nah, itu jawab aja yes. Kalau di chatnya bingung jawabnya, kita bisa pakai Google Translate.
Kalau nggak bisa pakai Google Translate, kita pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasanya jangan gue bisa kirim ke luar negeri. Gue itu nggak bisa diterjemahkan, jadi kita pakai bahasa baku. Saya bisa kirim ke luar negeri, Pak, gitu. Nanti dengan jawaban kita Indonesia itu, kalau beberapa buyer menurut pengalaman saya itu mereka akan, jadi mereka yang menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Jadi bahasa Indonesia kita itu ditranslate sama mereka kalau kita nggak mau ribet. Jadi mereka akan mentranslate-nya ke dalam bahasa mereka dan dimengerti dan dibalas dengan bahasa Inggris lagi biasanya. Nah, bahasa Inggris lagi ini yang kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan kita jawab pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kita translate dari Google Translate. Jadi kalau ada alasan misalkan, wah saya nggak mau jual ikan ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggrisnya, itu alasan. Alasan aja ya, karena untuk zaman sekarang ini semuanya serba ada. Jadi Google penerjemah, Google Translate itu sangat berguna sekali untuk penjualan ke luar negeri ini. Nah, setelah kita mendapatkan bayar dan chat segala macam, dan di situ deal harganya, nanti tugas selanjutnya adalah dengan menentukan harganya dulu ya. Nah, misalkan kita deal di 50 USD, ya, di situ ikan saja di luar dari biaya pengiriman. Nanti ada pengiriman dan packing lah ya. Nanti kita sertakan di situ misalkan $10 apa gimana. Untuk contohnya pengiriman ke Filipina aja ya, ke Filipina itu sekitar 65.000 per kantong. Per kantong hitungannya per kantong ya. Per kantong ikan itu. Jadi kalau kita jual sepasang itu kenanya dua ya. Jadi 65.000 kali 2 itu sekitar 130.000. Itu per ininya, per kantong ikan. Jadi dihitungnya per kantong ikan, dan satu kantongnya itu 65.000. Jadi ada casnya. Nanti kalau ke Malaysia gitu sekitar 15.000 atau 20.000 ya. Jadi harganya untuk pengiriman berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang ke Amerika itu cuman 35.000, jadi harganya beda-beda. Kadang yang ke Filipina itu jadi lebih mahal, atau ke India lebih murah, tergantung dari negara tujuan yang akan kita kirim. Nanti harga per kantongnya itu beda-beda. Jadi kita misalkan kirim sepasang ya, 2 kali dari harga per kantongnya. Jadi biaya pengirimannya ya 2 kali dari biaya pengiriman. Kalau kita kirim 5 pasang ya, dikalikan lagi 10 kantong kali itu tadi. Jadi kalau bisa biaya pengiriman dibebankan ke pembeli ya teman-teman ya di situ. Nah, pada saat kita udah deal dengan harganya, dengan ikannya segala macam, nanti akan kita butuh yang namanya transfer, teman-teman. Transfer itu apa? Transfer itu adalah orang atau apa ya? Orang kita anggap aja orang yang menawarkan jasa untuk pengiriman ke luar negeri. Nah, begini, saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Kita dari Indonesia jual ikan ke Filipina misalkan, ke Filipina. Jadi kita akan pertama-tama membuat grup chat dulu yang berisi 4 orang. Apa tuh? Berisi 4 orang nih, penting nih. 4 orang ini siapa? 4 orang pertama adalah kita sebagai penjual, ya kan? Sebagai seller. Kedua adalah buyer atau pembeli. Tuh, kita harus bikin grup chat berisi 4 orang. Pertama, penjual, pembeli, transfer negara pengirim, dan transfer negara penerima, yaitu negara Filipina tadi. Kenapa harus bisa begitu? Karena dengan
chat 4 orang ini, kita akan terkoneksi memantau ikannya ada di mana, sampai di mana, kondisinya bagaimana. Itu 4 orang itu ya teman-teman ya. Apakah ini akan ribet atau gimana? Wah, saya nggak mau ribet. Saya awalnya berpemikiran juga begitu, kelihatannya ribet nih 4 orang terus bahasa Inggris, tapi ternyata enggak. Ternyata simpel sekali. Saya kasih contoh nih, begini nih. Setelah deal itu tadi, nih urutan alurnya ya. Saya nih penjual chat berempat, saya akan mengirim ke pembeli. Ini pembeli, ini penjual. Kita akan mengirimkan ikan ke pembeli. Kita bilang ke transceiver negara asal, yaitu negara Indonesia kita. Misalkan Bapak A, di sini ada banyak nih transceiver nih, ada beberapa orang. Bapak A, saya mengirim ikan ke Filipina, ke si pembeli. Ini bagaimana nih? Oh ya, nanti ada nih transceiver negara penerima, si C. Nah, ini si C ini. Nah, ini si transceiver negara kita Indonesia ke negara Filipina ini sudah terkoneksi nih teman-teman. Dia mau ke India, karena ke siapa, dia udah punya koneksi banyak sekali. Jadi ini udah ada jaringan ya, udah ada jaringan dan udah sangat kuat. Jadi mereka udah tiktokan lah, udah klik lah ya. Jadi tugas kita tinggal bilang ke transceiver kita, nanti dia akan mengarahkan kemana kita, membantu kita lah ya untuk pengiriman ke luar negerinya ini. Nah, sekarang tugasnya kita ngechat ke transceiver negara asal. Ikannya apa? Ikan gapi. Jumlahnya berapa? 2 ekor. Oh ya, begini. Nanti kita tugasnya itu mengirimkan ke transceiver. Sebagai contoh, kita ada transceiver yang saya pakai itu adanya di Jakarta. Jadi karena saya domisilinya ada di Tangerang, jadi saya tinggal pertama mempaketkan ikan kita seperti biasa ya, di packingnya plastiknya khusus dengan menggunakan plastik PE ukuran 9x20 ya teman-teman, dengan komposisi sepertiganya air dan 2/3-nya udara. Itu tanpa menggunakan oksigen, saya tanpa menggunakan tabung oksigen. Dan rekor terlamanya adalah 8 hari 8 hari karena nyasar waktu itu. 8 hari baru nyampe, dan alhamdulillah hidup ikannya aman di sana, berkembang biak dengan baik. Nah, tadi sampai transceiver ya. Tugas kita adalah chat ke transceivernya. Setelah sampai ke transceiver Indonesia, nanti kita akan kirimkan ikannya dengan paket seperti biasa ke transceiver. Sampai ke transceiver, nanti kita akan dicek sama transceiver dan akan dikenakan biayanya. Lalu kita akan transfer uang biaya ke transceivernya. Nah, setelah itu selesai, nanti akan ada kontak antar transceiver kita dan transceiver penerima. Nah, dari situ transceiver penerimanya biasanya juga akan bilang, oke, kita akan direct ke Filipina dan sebagainya. Oh ya teman-teman ya, tadi kelupaan, sebelum kita mengirimkan ikan ke transceiver kita, negara kita, pastikan kita sudah menerima transfer uang yang biasanya bentuknya dolar itu ke dalam saldo rekening kita. Nah, menurut pengalaman saya biasanya dolar ini kita terima di rekening virtual ya, rekening yang bukan bank lokal. Biasanya saya pakai PayPal seperti itu. Nanti mereka akan mengirimkan dolarnya ke PayPal kita, atau bisa menggunakan Western Union ya, Western Union yang nanti bisa tukarkan di kantor pos untuk diuangkan itu juga bisa. Ada 2 cara teman-teman. Biasanya saya menggunakan rekening PayPal karena lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, nggak ribet. Kalau kita pakai Western Union harus ke kantor pos, pakai KTP segala macam. Siapa yang nggak punya KTP nanti nggak bisa ngambil kalau pakai Western Union ya. Jadi kalau pakai PayPal, kita nanti dari PayPal ditarik ke
bank lokal dan bisa dicairkan, kita tarik dalam bentuk rupiah. Biasanya 2-3 hari udah cair, udah cepat sekali. Nah, nanti setelah kita udah terima tadi rekening dolarnya di akun kita kirimkan ikannya dan info, kita bayar jasa pengirimannya. Nah, setelah kita kirim ikannya ke transshipper, kita sebenarnya udah lepas tangan tinggal pantau ya. Tugas kita udah selesai, kita cuman kirim ke transshipper di Indonesia dengan alamat, nomor telepon lengkap penerimanya. Tugas kita selesai, kita tinggal pantau saja teman-teman, mudah kan? Tinggal pantau, terus nanti si transshipper penerimanya dan transshipper kita kontekan selama ikan dalam perjalanan sampai tiba di Filipina. Kalau udah sampai di negara tujuan di Filipina, nanti transshipper penerimanya menghubungi si pembeli untuk melakukan pengiriman ke rumahnya dengan menggunakan jasa pengiriman yang ada di negaranya. Jadi ikan akan dikirim lagi menggunakan Jasper yang ada di sana. Beda sama kita ya, menggunakan ya itu Jasper, begitu jasa pengiriman. Nanti ikan diterima dan selesai. Mudah kan ya, kita dapat uang dolar lebih banyak, berkali-kali lipat dari pada kita jual di Indonesia. Nah, untuk detail bagaimana packingnya, bagaimana ke transshippernya, bagaimana ke semuanya, nanti akan saya bedah satu persatu di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini, pembahasan tentang peluang bisnis ikan gapi diekspor ke luar negeri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Semangat terus gapi di Indonesia. Sampai jumpa.